Kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Sebuah jumlah yang tidak kecil. Hati-hati dengan ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan lebih memilih pekerja independen. Perusahaan lebih memilih kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Ini trennya kita lihat menuju ke sana. Sehingga sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, selamat datang lagi di channelnya Wong Cilik yang selalu bicara fakta dan realita. Hari ini kita bakal ngomongin soal fenomena yang lagi rame banget dibicarakan. Dan jujur saja, bikin kita semuanya gelisah. Bayangin Sob, Presiden Jokowi baru saja bilang dalam sebuah acara bahwa kita harus hati-hati sama yang namanya ekonomi serabutan. Apa tuh artinya? Nah, ekonomi serabutan atau gig ekonomi itu yaitu sebuah sistem kerja serabutan di mana orang cuma dikontrak buat proyek-proyek singkat, alih-alih punya pekerjaan tetap. Jadi jangan kaget kalau tren freelancer dan pekerjaan lepas ini bakal makin marak ke depan. Pertanyaannya, kok Presiden ngomongin ini ya? Apa sang Presiden sadar diri ya kalau dirinya gagal mimpin Indonesia selama 10 tahun ini? Bahkan di sini, omongan Pak Presiden ini lebih cenderung menakut-nakuti rakyatnya daripada memberikan solusi yang konkret. Hati-hati dengan ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu, ujar Pak Jokowi. Tapi kalau sekedar hati-hati doang, kita ngapain coba? Nunggu aja nih sampai tren ekonomi serabutan ini jadi normal gitu. Waduh, jangan-jangan bentar lagi kita semua jadi pekerja serabutan yang dipaksa untuk mengejar-ngejar proyek. Sementara bos-bos besar di atas sana santai-santai saja dengan gaji mereka yang gede. Memang sih, kondisi lapangan kerja saat ini semakin sempit. Masalah PHK di Indonesia pun kian semakin parah. Kita bisa lihat ini dari data buruh, bahwa angka PHK itu sebenarnya 3 kali lipat dari yang dilaporkan oleh pemerintah. Bener-bener nyesek deh. Bahkan menurut Mira Sumirat, salah seorang aktivis buruh, angka asli PHK tersebut sudah mencapai 80.000 orang tahun ini. Jadi yang pemerintah bilang hanya 26.000 itu cuma puncak gunung esnya doang. Dan ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan kondisi yang sebenarnya ke pemerintah. Waduh, ini sih kacau ya. Gimana mau dapat kerjaan coba kalau tiap hari yang ada malah PHK. Padahal masalah PHK ini sudah terjadi sejak akhir 2019. Bahkan diperburuk oleh kebijakan-kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak banget dikritik sama kaum buruh. Bayangin Sob, undang-undang ini disahkan sama sekali tanpa melibatkan pekerja ataupun para pengusaha. Jadi nggak heran deh kalau banyak sektor usaha dan manufaktur yang tutup atau gulung tikar karena kebijakan ini. Mira di sini juga bilang, salah satu penyebab besar masalah industri di Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang nggak memikirkan dampaknya buat rakyat kecil. Lihat saja Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang membuka keran impor tekstil secara besar-besaran ini. Efeknya, pabrik-pabrik tekstil lokal banyak yang gulung tikar alias tutup karena nggak sanggup bersaing dengan harga impor yang lebih murah. Coba aja deh cek di mal-mal, baju impor dijual murah, cuma Rp15.000, sedangkan produk lokal jauh lebih mahal, kata aktivis buruh ini. Waduh, emang sih. Dan kalau gini terus, pemerintah tidak merevisi kembali kebijakannya, kapan kita bisa mandiri sebagai bangsa coba? Ya jelas kalah bersainglah para pengusaha-pengusaha lokal kita dengan produk dari Cina. Coba bayangin Sob, bahan-bahan kita saja sebagian besar masih harus impor dari luar. Udah bahan bakunya impor, pajaknya digenjot lagi. Bahan-bahan tekstil masuk ke Indonesia kena pajak, lalu diusung ke pabrik. Biaya produksi juga kena pajak, biaya kemas kena pajak, produk tersebut akhirnya dipasarkan pun juga kena pajak.
sampai kepada supplier masih dipajakin, dan dari supplier ke pengecer juga masih dipajakin, terus dari pengecer ke pembeli masih kena PPN lagi. Coba deh bayangin, apa nggak semakin mahal tuh barang? Ya jelas lah, pastinya akan kalah bersaing dengan barang impor sejenis yang lain. Dan ngomongin soal impor, masalah impor juga nggak cuma hanya pada sektor tekstil saja. Memang aneh tapi nyata sih, negeri kita ini punya lautan yang luas serta sumber daya alam melimpah. Kok masih saja impor ikan ya? Ini nih yang bikin semua nelayan merana. Nah, data dari BPS nunjukin bahwa selama Januari hingga Agustus 2024 saja, Indonesia masih impor ikan senilai hampir 2 triliun rupiah. Bayangin deh, berita ini bukan hanya bikin kita ngakak, tapi juga bikin kita menangis. Indonesia yang katanya negara maritim dengan sumber daya laut yang melimpah, kok malah impor ikan sih? Dan ironisnya, salah satu pemasok utama ikan ke Indonesia adalah negara Cina. Ya, negara yang nelayannya nyolong ikan di perairan Natuna kita. Ini lucu atau sedih ya? Di satu sisi, kita punya laut yang kaya ikan, tapi di sisi lain, kita malah impor ikan dari negara yang mencuri ikan kita. Kok bisa ya? Hehe, lucu nggak? Di sini data menunjukkan kita impor ikan beku dari Cina mencapai 41% dari total impor ikan Indonesia. Padahal di sini Natuna punya potensi 1 juta ton ikan dalam per tahunnya. Tapi kenapa kita malah pilih beli dari luar ya? Dan di sini bukti kalau regulasi kita memang bener-bener nggak beres. Rakyat pun harus menanggung akibatnya. Padahal dalam sektor ini pun, kalau pemerintah mampu mengelola dengan baik, ekonomi kerakyatan kita bisa akan tumbuh dengan baik. Dan tentu saja akan banyak menciptakan lapangan kerja baru buat masyarakat. Sebenarnya kita nggak perlu banyak teori canggih untuk menyelesaikan masalah ini. Solusinya simpel, pemerintah di sini harus benar-benar hadir buat rakyat. Dan saya harapkan di sini, ketika bikin regulasi, libatkanlah juga rakyat. Dengar suara mereka. Jangan asal bikin aturan yang ujung-ujungnya malah nyakitin rakyatnya sendiri. Tapi ya, bila kita amati, Pak Jokowi ini memang presiden yang gagal dan hampir gagal dalam segala hal. Pak Jokowi hanya berhasil meningkatkan kesejahteraan anak-anaknya serta para penjilatnya. Itulah kenapa kita harus terus buka mata dan tetap kritis dengan apa yang terjadi di negara ini. Jangan sampai kita yang sudah susah malah makin dibikin susah. Tetap semangat ya, dan ingat, yang paling penting kita harus selalu belajar biar nggak gampang dibodohi. Sampai ketemu ya dalam video-video kami selanjutnya. Salam perjuangan dan salam dari rakyat jelata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.